Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang kami hormati dan kami taati para alim, para ulama, serta sahabat-sahabat fatayatku yang berbahagia. Alhamdulillah, pada hari ini kita telah memasuki 10 hari yang terakhir ibadah di bulan Ramadan. Hari ini kami ingin berbincang dengan sahabat-sahabat tentang pentingnya membiasakan berpuasa sejak usia dini. Belajar di waktu kecil bagaikan mengukir di atas batu. Belajar di waktu besar bagaikan mengukir di atas air. Demikian bunyi sebuah pepatah yang sudah tidak asing lagi bagi kita semua. Pesan kalimat ini mendorong kita semua untuk belajar sedari dini agar mencapai hasil maksimal, bukan baru memulai di usia tua saat fisik dan daya tangkap kita sudah menurun. Demikian pula dalam mengajari ketakwaan kepada anak-anak kita yang belum mencapai usia baligh, harus dimulai sejak dini. Seperti dalam menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan. Salah satu upaya pembiasaan puasa sejak dini bagi mereka bisa dimulai dengan berpuasa tidak full hingga maghrib. Bisa puasa setengah hari atau kita mengenalnya dengan puasa beduk. Sebab puasa yang dilakukan hanya sampai waktu duhur saja. Dengan demikian, puasa beduk sebetulnya hanya sebatas latihan, bukan puasa sebagaimana yang disyariatkan dalam Islam yang mengharuskan seseorang untuk menahan lapar dan dahaga sejak terbit fajar hingga matahari terbenam. Dalam Islam, anak kecil yang belum baligh belum memiliki kewajiban untuk berpuasa karena ia belum termasuk mukallaf. Mukallaf itu artinya adalah seseorang yang sudah ditetapkan melaksanakan kewajiban secara syariat. Rasulullah bersabda, kewajiban atas sesuatu itu diangkat dari 3 golongan orang, yaitu anak kecil hingga ia baligh, lalu yang kedua orang yang tidur hingga dia bangun, dan orang yang gila sampai ia sadar. Hadis riwayat Abu Dawud dan Ibnu Majah. Hadis di atas menjelaskan bahwa anak kecil yang belum baligh belum mencapai mukallaf, sehingga ia belum berkewajiban untuk melaksanakan perintah-perintah agama seperti melakukan sholat 5 waktu, berpuasa di bulan Ramadan, dan kewajiban syariat lainnya. Ada beberapa ciri seorang anak sudah mencapai usia baligh sehingga dikategorikan mukallaf, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, apabila seorang anak perempuan telah berumur 9 tahun dan telah mengalami haid atau menstruasi. Artinya, jika dia belum mengalami haid sebelum berumur 9 tahun, maka belum dianggap baligh. Namun, jika dia mengalami haid pada waktu usia 9 tahun atau lebih, maka masa balighnya telah tiba. Lalu, yang kedua, apabila seorang anak laki-laki telah berumur 9 tahun dan pernah mengalami mimpi basah, yaitu mimpi yang mengakibatkan keluarnya sperma, artinya seorang anak laki-laki yang pernah mengalami mimpi basah tetapi belum berumur 9 tahun, maka belum dapat dikatakan sebagai baligh. Namun jika mimpi itu terjadi setelah umur 9 tahun, maka sudah bisa dianggap dia sudah baligh. Yang ketiga, apabila seorang anak laki-laki dan perempuan telah mencapai usia 15 tahun tanpa syarat, maksudnya jika seorang anak laki-laki maupun perempuan telah berusia 15 tahun meskipun belum pernah mengalami mimpi basah ataupun haid, maka anak ini dianggap baligh. Kendati secara syariat, anak yang belum mencapai usia baligh tidak berkewajiban untuk menjalankan tuntutan syariat, tetapi jika usianya sudah mencapai 7 tahun,
maka seorang orang tua harus sudah memerintahkan untuk mulai melakukan kewajiban-kewajiban agama seperti kewajiban berpuasa di bulan Ramadan. Ada sejumlah hikmah melakukan puasa sejak dini bagi anak-anak. Di antaranya adalah yang pertama, membiasakan ketaatan sejak dini. Melakukan puasa sejak dini merupakan salah satu upaya untuk membentuk semangat ketaatan seorang anak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika sudah dididik sejak dini, insya Allah akan membentuk karakter takwa pada diri si anak. Hal ini akan menjadi basis keimanan yang kuat untuk bekal menjadi manusia yang sholih dengan disiplin menjalankan aturan-aturan syariat di kehidupan selanjutnya ketika nanti dia sudah balik. Lalu yang kedua, melatih mental. Membiasakan berpuasa sedari dini bagi anak-anak juga bisa membuat emosi dalam dirinya lebih stabil. Sebab sebagaimana sudah banyak disinggung, emosi orang yang berpuasa lebih stabil dibandingkan saat dia tidak berpuasa. Hal itu tentu akan mempercepat pendewasaan mental si anak. Lalu yang ketiga, melatih rasa empati. Puasa sejak dini juga dapat membentuk jiwa empati pada anak-anak. Sebab saat mereka sedang berpuasa akan merasakan betapa beratnya menahan haus dan lapar. Kendati misalkan hanya sampai waktu duhur. Pengalaman ini akan menumbuhkan rasa empati terhadap anak kepada sesamanya yang selama ini hidup serba kekurangan sehingga sulit untuk mencari sesuap nasi ataupun seteguk air. Tentu hal ini akan lebih berhasil jika dibarengi edukasi dari orang tua ataupun guru. Lalu yang keempat, melatih kedisiplinan. Berpuasa sejak dini juga mampu melatih kedisiplinan anak, sebab dengan berpuasa ia akan teratur bangun untuk sahur dan berbuka puasa ketika sudah tiba waktunya. Pola hidup yang konsisten ini jelas akan membentuk perilaku disiplin pada anak, dan harapannya juga bisa diaplikasikan dalam kegiatan sehari-hari yang lebih kompleks. Kesimpulannya, berpuasa sejak dini bagi anak-anak sebelum balik sangat penting dan bisa membentuk karakter si kecil, karena sebatas latihan puasa mereka tidak harus full dari terbit fajar sampai matahari terbenam. Bisa dilakukan setengah hari atau mereka katakan sebagai puasa beduk dengan durasi yang lebih singkat sesuai dengan kemampuan sang anak. Semoga hal ini bisa melatih ketakwaan pada anak-anak kita, dan nantinya ketika mereka sudah dewasa, mereka sudah mampu untuk berpuasa dengan sempurna. Sahabat Fatayat, demikian kuliah Ramadan pada hari ini, semoga bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.